Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferrara Anjalino. Saya dari semester 3, NPM saya 2274 201001647. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan budi luhur sebagai pelaksana 6 tabiat luhur di tengah masyarakat. Budi luhur, budi luhur. Budi luhur merupakan perintah Allah agar setiap orang yang beriman terus berbuat baik bahkan menjadi karakter yang berdasarkan Abdullah wala tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakini wal jari dil kurba wal jari juldi was sohibi wal janbi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, pada kerabat anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 30. Berarti di surat ini dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul harus bisa berbuat baik, yaitu berbudi luhur kepada sanak saudara, kepada tetangga-tetangga baik, dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Ayat tersebut menunjukkan Allah memerintahkan untuk menyembah dan jangan menyekutukan. Setelah itu, Allah juga memerintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, hamba saya. Berarti ini menunjukkan setelah ibadah kepada Allah dan umat Islam pun diperintahkan supaya berbuat baik kepada manusia. Allah juga menegaskan bahwa dirinya menyukai orang yang baik, orang yang berbuat baik, karena itu merupakan bagian dari karakter berbudi luhur. Anfiku fi sabilillah wala talku bi aidikum illat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infaklah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di ayat ini pun juga dijelaskan Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan hukum Islam yang telah ditetapkan di dalam lingkungan kita itu harus sesuai dengan Quran dan hadis. Dan ketika kita sudah mengenal itu, maka kita akan mempunyai atau bisa me- mengklasifikasikan dan menerapkan hukum Islam itu di tingkat masyarakat dengan perbuatan yang baik. Dakwah pun di LDI juga dengan cara-cara yang berbuat baik dan berbudi luhur, termasuk salah satu mutu LDI mengutip di surat An-Nahl ayat 125, id'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman faddala biman dolla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mengajaklah engkau Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbuatlah baik dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ini di surat An-Nahl ayat 125. Jadi kita sebagai orang Islam harus bisa selalu untuk berbudi luhur pada siapa. Agar persyaratan bangsa kian berkat, maka secara organisasi dan individu, secara individual LDI didorong untuk meneladani perilaku Rasulullah yang rendah hati dan pemaaf dalam menghadapi perlakuan yang tidak baik sekalipun, baik pada saat beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Keteladanan Rasulullah itulah yang membuat banyak masyarakat masuk Islam dengan sukarela. Sama ketika kita menerapkan hukum-hukum agama Islam, ya kan, dengan secara Quran hadis, dengan Quran dan sunnahnya Allah dan Rasul, maka ketika orang-orang mempelajari hukum itu secara nggak langsung mereka akan
sadar dan memahami. Dan endingnya mereka akan memasuki atau masuk ke dalam agama Islam dengan sukarela. Relevansi budi luhur dalam masyarakat modern abad ke-21. Kalau di Jepang itu secara emosional, dedikasi loyalitas, bertanggung jawab, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau di dalam orang LDI biasanya itu berakhlakul karimah, jujur, sabar, kapur ngalah, rebutan juga ngalah. Ini kalau seumpama kita terapkan di semua ranah hukum Islam yang ada di masyarakat, yaitu bersikap jujur utamanya itu, maka di dalam menghukumi apapun itu bakal mudah, ya kan? Bakal transparansi dan semua orang akan mendapatkan keadilan. Secara intelektual di Jepang pun juga ada kreativitas inovatif ya, yang sangat luar biasa teknologinya di sana. Kalau di dalam LDI juga ada yang namanya alim fakih sejak dini mulai cabai rawit, pra remaja, remaja, dewasa, usia nikah hingga bapak-bapak, ibu-ibu hingga usia tua. Kita ada pembinaan secara intensif ya kan, secara eksklusif untuk mendidik agar para SDM di dalam orang-orang LDI bisa alim dan fakih. Juga ini kalau diterapkan di masyarakat Islam pada umumnya dan juga di dalam hukum Islam ketika orang alim dan fakih yang memimpin untuk membahas tentang keadilan ya kan, mengadili seseorang, maka perbuatan adil tersebut akan tercemin dan akan tercipta di kalangan semua orang-orang yang dihukumi dan orang yang dihukumi akan mendapatkan keadilan yang baik. Secara fisikal, Jepang kesehatan jasmani karate tempo atau kimpo itu adalah olahraga yang mereka selalu gaungkan dan mereka lakukan. Kalau di dalam LDI juga ada berolahraga itu sebagai bagian dari niat menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi ketika seorang juru hukum, secara juru hukum atau seorang yang menghukumi itu mempunyai sudah mendalami hukum Islam, faham hukum Islam ya kan, secara fisik dan mentalnya baik nih, maka dia untuk menghukum itu bakal enak, bakal gampang gitu. Kenapa? Karena secara mental dia juga baik, kesehatan mentalnya baik, dan endingnya nanti dalam menghukumi juga lancar. Secara sosial, di Jepang itu mempunyai kerjasama tim dan nasionalisme yang tinggi, ya kan? Bahkan di sana ketika mereka sudah bekerja di suatu country atau perusahaan, mereka akan loyalitas, totalitas kepada perusahaan tersebut walaupun ada lembur jam kerja dan lain-lain. Di dalam LDI juga ada yang namanya program rukun kompak kerjasama yang baik. Selain itu ada juga empat roda berputar. Empat roda berputar itu kalau dijabarin panjang banget kayak lebar. Suatu hari insya Allah akan saya jelaskan. Dan kita selalu mendukung NKRI itu harga mati. Bila ini diterapkan di seluruh umat Islam ya, yang namanya hukum di dalam Islam, terus ada yang namanya rukun dan kompak. Juru hukumnya rukun dan kompak mengadili secara jujur ya kan dan kerjasama yang baik. Maka orang yang diadili akan merasa teradili dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi hukum agama Islam. Dan yang terakhir adalah spiritual. Kalau di Jepang itu kehidupan bermakna, kehidupan yang nyaman dan sehat. Mereka itu adem, ayem, tentrem, rukun. Kalau di LDI itu setiap anggota individu orang itu dipelajari untuk sedermo niat semata karena Allah di dalam beribadah utamanya. Karena itu sebagai modal besar untuk mencapai keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, makanya ketika hal ini diterapkan kepada umat Islam pada umumnya di dalam mungkin bertengkar, terus habis itu salah satunya itu kaporo ngalah, rebutan ngalah, dinasehati oleh para pengaturnya, para pengurusnya supaya kaporo ngalah, rebutan ngalah. Jadi di dalam hatinya itu sak dermo. Niatnya itu ya udahlah. Insya Allah semua kalau itu diterapin akan menjadi efek impact yang baik.
bagi kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Jadi seperti itu. Negara meminta rakyat menjadi warga negara yang baik. Jadi negara ini selalu berusaha untuk agar warganya menjadi warga negara yang baik. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, merupakan praktek budi luhur di masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Sebenarnya budi luhur ini berkaitan juga dengan yang namanya hukum Islam. Karena ketika masyarakatnya ini bisa mengapresiasikan, bisa menerapkan sifat budi luhur ini, maka hukum Islam yang sudah kita pelajari, hukum Islam yang sudah kita tahu dan sudah kita kenal, itu bakal bisa dipraktekkan dengan baik, bisa dipraktekkan dengan tenang, hati riang dan gembira, dan juga ini akan membuat pupuk atau bibit-bibit unggul SDM masyarakat di tahun yang akan mendatang. Budi luhur dalam norma masyarakat. Indonesia dengan beragam suku, bangsa, dan adat istiadat memiliki norma tersendiri terkait budi luhur. Karena terkadang satu wilayah dengan lainnya di dalam budaya itu berbeda-beda. Maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia, praktik penerapan budi luhur dapat dimulai dari 5S, yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Jadi ketika juru hukum, juru hukum ini menerapkan hukum Islam dengan cara 5S kepada siapapun itu, maka yang pihak diadili akan merasa senang juga menerima dengan hati yang legowo karena di dalam penerapan hukumnya bisa adil. Perlu diketahui, praktek budi luhur merupakan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad niscaya berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Quran ayat 4. Kebaikan dan karakter Rasulullah yang selalu berbuat baik tersebut karena mengikuti Al-Quran sebagaimana dinyatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anhu saat ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amr. Aisyah radhiyallahu anhu, akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi ketika kita menghukumi dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka itu sudah pas. Karena apa? Karena di ayat ini juga sudah dijelaskan bahwa kalau menghukumi sesuai akhlak dan hadis itu juga sesuai dengan akhlaknya Nabi. Yaitu min syai'i yudha'u fil mizani atqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajah sahibis saum wassalah. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Semuanya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Ketika orang udah mempunyai akhlak yang baik, budi pekertinya baik, bisa berbudi luhur, maka semuanya nanti saat di akhirat itu timbangannya bisa berat. Kesimpulannya, berbudi pekerti yang luhur merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi individu. Yang mempraktekannya, ia akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dan di akhirat, dan memperoleh penghormatan di antara sesama manusia. Jadi kalau kita ini kepingin dihormati orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Kalau kita pengen hal itu terjadi, maka kita harus mempunyai sifat budi luhur, sifat akhlakul karimah yang baik kepada semua orang. Keberadaan warga LDI di tengah masyarakat dengan menerapkan 6 tabiat luhur mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Demikian juga warga LDI akan menjadi teladan bagi lingkungan. Sementara pada level berbangsa dan bernegara, keberadaan masyarakat yang berakhlak mulia mampu menaikkan level peradaban suatu bangsa. Jadi ketika SDM kita ini udah baik, bagus, maka peradaban suatu bangsa di beberapa tahun berikutnya akan menjadi
SDM yang baik dan luar biasa. Budi luhur merupakan karakter yang diperintah oleh Allah Rasul dan dalam Al-Quran dan Hadis juga diperintahkan seperti itu. Maka sejatinya orang-orang yang beriman haruslah memiliki akhlak yang mulia, yang pada akhirnya mampu mendorong terciptanya suasana aman, nyaman, dan tentram. Jadi ketika budi luhur ini diterapkan di hukum agama Islam, apalagi para juru hukum ini bisa menerapkannya, maka semua yang ada di lingkungan orang-orang Islam, bahkan nanti ketika menghukumi, akan berasa adem, ayem, dan insya Allah itu presentasi dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang lebih dari saya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.